Kita pernah dengar istilah yatim? Kalau kita punya anak, pengen jajan, pas bapaknya nggak punya kerjaan, uang nggak ada, bagaimana rasa orang tua ketika tidak bisa memenuhi keinginan anaknya? Saya selalu jelas sama Kang Denny, mandi bola sama anaknya, bersyukur atas nikmat rezeki bisa membahagiakan siapapun. Kalau anak yatim, pengen jajan mintanya ke siapa? Sorry, itu belum seberapa. Kalau anak yatim, ingat ayah ibunya bagaimana mereka menahan air matanya. Maka bicara syukur, sorry. Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajarkan kepadaku rasa syukur yang sering aku lupakan atas nikmat terbesar dalam kehidupanku. Nikmat adanya kedua orang tua yang menghebatkan kita seperti hebat dan dianggap hebat. Tapi kita sering melupakan orang yang menghebatkan kita. Siapa mereka? Birrul walidaini ihsana. Dua orang tua yang selalu tulus tanpa mengenal rasa lapar, yang penting anaknya kenyang. Tanpa mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Mengurangi tidur tanpa mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Cuman takut anaknya digigit nyamuk. Lalu di mana rasa syukur kita? Maka bicara syukur, bicara bersyukur kepada wakil Allah, malaikat tak bersayap bernama kedua orang tua. Durhaka kedua setelah ke Allah adalah ke orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka sebelum Idul Fitri datang, jangan menunggu momen itu, telepon minta kabarnya. Ya, bisa jadi itu wajah terakhir yang kita lihat, bisa jadi ketika kita menelponnya itu suara terakhir yang kita dengar. Bagaimana virtual kita, rasa kita ketika pulang dari sini, rumah kita dikerubutin tetangga kita, lalu kita kaget, ada apa mas? Neng, dek, tadi ayahmu, ibumu diumumkan di masjid. Biasa tersenyum simpul, sekarang wajahnya terbujur kaku, bisu, keluh, pucat pasi, tak menyambut dan menyentuh kita lagi. Tidak ada kemustahilan. Maka dari itu bersyukur atas nikmat apapun yang Allah beri, terlebih nikmat dianugerahi kedua orang tua. Karena kita bukan Adam dan Hawa yang lahir tanpa ayah dan bunda, kita bukan Isa yang lahir tanpa ayah. Wallahu akhrajakum, kita semua dikeluarkan min butuni, dari perut-perut ummahatikum, ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, asalnya nggak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'alakum musam'a wal absara wal afidah, diberi kali telinga, mata dan hati, la'alakum tashkurun, tujuannya supaya kamu bersyukur. Contoh dari hal terkecil, misalnya nikmat bernafas. Kita takutnya sama PLN kalau pulsa habis, takut dicabut. Tapi pernah nggak takut sama Allah? Takut diberhentiin satu nikmat. Satu helak ibu kita ketika ngedenin kita, ngelahirin kita, itu pun belum terbayar sama kita. Pernah ditanyakan. Hati-hati. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba, 30 kali diulang supaya hati kita lembut. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat berkedip, sekali diuji tidak bisa berkedip, harus ke Singapura mengairi mata sendiri dengan satu tetesnya 50.000 itu. Kita enak aja kedap-kedip, suami orang dikedipin, istri orang dikedipin. Hati-hati, ada kedip taat, ada kedip maksiat, kedip taat. Ketika ada orang mau kecopetan, kedipin, kasih kode. Kedip maksiat, istri orang dikedipin, ini masalah besar. Nah, untuk berkembang, karena saya mau tanya setelah membahas rasa syukur kita, coba masalah kita di mana? Mungkin ada pertanyaan dari penonton? Siap. Dari mana, siapa mas? Ini nih yang pakai batik. Subhanallah. Nama Ai Ahmad Faisal, asal Ciamis. Ciamis. Saya mau bertanya, kenapa manusia ada manusia yang terbentuknya itu dia itu cacat gitu, tapi dia sensitif sekali, sangat bersyukur sekali. Tapi ada manusia juga dia sempurna itu, dikasih kekayaan, popularitas, kemapanan dalam hidup, tapi dia susah bersyukur. Di mana apakah manusia harus menderita dulu baru bisa bersyukur, atau maksudnya harus itu menderita dulu? Bagaimana? Ada satu ayat keren banget. Ini untuk mengkanter semua problem kita ketika merasa berat di dada dengan masalah yang menimpa kita. Antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa nggak enak, beban, itu belum seberapanya. Mungkin bisa jadi ada maksud baik di penderitaan itu supaya kita jadi dekat dengannya. Ada seorang ahli Quran, dia tidak melihat.
ketika ditawari bagaimana kalau ada seorang yang akan mendonorkan mata kepadamu? Jawabannya nggak mau. Bisa jadi kalau aku melihat tidak bisa menguasai Quran seperti hari ini. Bukan buta cacatnya, ada ingat ke Allah nggak? Maka ketika diberi kesempurnaan bisa jadi itu ujian. Siapa yang memberi kesempurnaan itu? Jadi bukan penderitaannya. Bisa jadi sayang Allah itu kita dikasih masalah supaya kita menyebut namanya. Bukti Allah cemburu karena sering dilupakannya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Seperti lurus padahal belok karena hilang rasa syukur. Bukan cacatnya, Mas. Cacatnya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kebaikan seperti Abu Kilabah tadi. Entah itu buta, entah itu tuli. Tapi kayak kita senang-senang hura-hura. Bisa jadi kita wala in kafartum inna adzabilas sadid. Sehatnya itu justru satu ketika jadi bom waktu untuk kita mendapatkan azab. Nauzubillah.